Arsenal jadi tim paling dihindari. Babak 16 besar sudah rampung setelah dua partai pamungkas dimainkan pada Rabu 13 Maret 2024 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini Atletico Madrid dan Borussia Dortmund memperoleh 2 tiket terakhir menuju perempat final Liga Champions. Dengan demikian tahap kedua fase knockout Liga Champions 2023-2024 siap digelar. Big match pun bisa tercipta. Sementara itu jelang drawing, pandit sepak bola Rio Ferdinand menyebut ada satu tim yang paling dihindari oleh klub-klub lainnya di perempat final ini. Bukan Manchester City yang berstatus sebagai juara bertahan atau Real Madrid yang merupakan rajanya kompetisi ini dengan 14 gelar, melainkan Arsenal, klub yang baru kembali mencicipi babak 8 besar setelah 14 tahun. Bukan tanpa sadar, Ferdinand menilai performa Arsenal musim ini benar-benar luar biasa. Dia merasa The Gunners bisa mengalahkan tim manapun di babak perempat final nanti. Pendapat Ferdinand pun sepertinya tidak berlebihan jika menilik performa Arsenal dalam beberapa laga terakhir. Meski butuh adu penalti untuk menyingkirkan FC Porto di babak 16 besar, Arsenal punya performa menawan di Liga Inggris, di mana dalam 8 pertandingan terakhir pasukan Mikel Arteta berhasil mencetak 33 gol. Bukayo Saka dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Meriam London sedang di atas awan setelah memastikan berhasil lolos perempat final Liga Champions. Bersamaan tim asuhan Mikel Arteta juga tengah berada di puncak klasemen Premier League di atas Liverpool dan Manchester City. Melihat situasi ini boleh jadi menjadi sebuah dorongan, namun bisa juga menjadi sebuah tekanan. Sementara itu di lain kesempatan Bukayo Saka mendapatkan pertanyaan dari Thierry Henry, apakah ia lebih suka Premier League atau Liga Champions bersama timnya musim ini? Kepada CBS Sport, Saka lebih memilih memenangkan Premier League. Namun demikian ia menegaskan menginginkan keduanya. David Raya pun juga mengungkapkan hal yang sama bahwa mereka menginginkan keduanya. Sementara itu Arteta menekankan bahwa para pemain Arsenal masih ingin meningkatkan kinerja mereka setelah 2 pertandingan yang ketat melawan Porto. Ia mengatakan ini adalah langkah besar lainnya terutama sebagai sebuah klub. Gamon, Conceição klaim Porto lebih layak ke perempat final UCL. Porto bertandang ke Emirates Stadium di leg kedua 16 besar Liga Champions pada Rabu dini hari dengan modal kemenangan 1-0 di leg pertama. Di London, Porto kemudian tertinggal 0-1 sampai waktu normal. Laga pun harus dilanjutkan ke extra time 2 kali 15 menit karena agregat 1-1. Namun sampai fase itu skor tidak berubah dan harus mencari pemenang lewat adu penalti, yang pada akhirnya membuat Porto kalah dalam adu tos-tosan ini. Kekalahan ini pun teramat menyakitkan bagi Conceição. Dalam pernyataannya, Sergio Conceição tak menampik Arsenal memiliki tim yang penuh dengan talenta individu, yang mana hal itu dibuktikan dengan 13 gol yang dibukukan dalam 3 pertandingan terakhir. Meski demikian, manajer Porto ini tetap merasa bahwa timnya lebih unggul dari Arsenal di kedua leg pertandingan babak 16 besar Liga Champions dan layak untuk lolos, meskipun memang kalah dalam adu penalti di London Utara. Meriam London disebut cuma hoki. PP menyesalkan kegagalan Porto lolos ke perempat final Liga Champions. Namun sang kapten tetap mengapresiasi permainan rekan timnya menghadapi Arsenal. Bek 41 tahun ini pun menilai timnya sudah mampu meredam permainan lawan, tapi kalah beruntung ketimbang meriam London. Bek Portugal itu pun memandang Arsenal menang hoki lawan timnya pada hari Rabu dini hari kemarin. Namun demikian, bek veteran tersebut mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya berusaha untuk menetralisir Martin Odegaard selama pertandingan. Namun sayangnya upaya itu tidak berhasil. Karena memang faktanya nama Odegaard tak kalah wangi dari David Raya yang dianggap sebagai pahlawan di jagat media sosial. Memang kecerdasan dan kedisiplinan Porto dalam menggalang area pertahanan membuat Arsenal deadlock. Gol pemecah kebutuhan yang ditunggu Arsenal pun baru tercipta jelang berakhirnya babak pertama. Tepat pada menit 41, pergerakan cerdas ditunjang visi bermain yang elegan dari Odegaard yang menyisir sisi kiri. Berujung pada umpan terobosan ajaib yang diberikan Odegaard dengan mengecoh 4 bek lawan sekaligus. Umpan yang diberikan Odegaard pun menemui targetnya yakni tepat berada di kaki Trossard. Tanpa ampun tembakan mendatar dan akurat yang dilepaskan Trossard
berhasil menjebol jala gawang Porto. Gol Trossard seakan menjadi gol yang dinanti publik Emirates, lantaran gol tersebut sangat vital maknanya. Arsenal diminta lanjutkan momentum hingga juara. Dengan skuad muda yang dimiliki Arsenal saat ini, wajar bila menyebut mereka minim pengalaman. Namun kemenangan atas Porto seolah menjadi pemecah tembok yang selama ini menghalangi, membuktikan bahwa skuad muda bukan berarti tak bisa berprestasi. Untuk itu, gelandang Martin Odegaard meminta timnya untuk menjadikan kelolosan ini sebagai momentum untuk terus tampil terengginas hingga akhir musim. Kelolosan ini memang teramat spesial bagi Meriam London. Pasalnya ini menjadi pertama setelah 14 tahun. Selain itu menjadi sangat manis karena The Gunners juga tengah dalam tren positif di Premier League, sekaligus menjadi pemuncak klasmen. Namun performa apik ini tak lantas membuat Mikel Arteta berpuas diri. Bahkan ia enggan berpikir terlalu jauh soal potensi juara. Masih sangat jauh, dan sekarang ketika saya duduk di rumah, saya akan melihat tim-tim yang akan kami hadapi. Dan Anda menghadapi jalan terjal lagi, kata Mikel Arteta. Nico Williams dianggap sangat cocok untuk Arsenal. The Gunners ingin merekrut pemain sayap baru saat jendela transfer dibuka untuk melengkapi Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Mereka pun telah dikaitkan dengan Pedro Neto dari Wolves, namun enggan untuk membayar harganya yang mahal dan mungkin akan beralih ke Nico Williams. Terkini Emmanuel Petit pun mendesak mantan klubnya Arsenal itu juga untuk merekrut pemain sayap berbahaya Nico Williams dari tim La Liga, yakni Athletic Bilbao pada musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu pun telah menarik banyak minat dari Premier League. Dengan Arsenal, Chelsea, dan Tottenham berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain yang kontraknya dengan San Memphis berlangsung hingga tahun 2027 ini telah berpartisipasi dalam 23 pertandingan di La Liga untuk tim yang dilatih oleh Ernesto Valverde musim ini, mencetak 3 gol dan menyumbangkan 8 assist. Williams yang telah memainkan peran vital dalam upaya Bilbao mengejar tiket ke Liga Champions beroperasi dengan efektif baik di posisi sayap kanan maupun kiri dan dipandang sebagai pengganti Raheem Sterling. Sementara menurut berita yang dilansir dari The Guardian, klub dari London Barat itu sedang mempertimbangkan langkah untuk Williams yang kontraknya mencakup klausul pelepasan sebesar 857 miliar rupiah. Sekali lagi, Emmanuel Petit menyarankan Arsenal untuk mengambil langkah lebih dulu daripada Chelsea. Dalam sebuah wawancara dengan Betway, mantan pemain asal Prancis tersebut mengungkapkan bahwa Williams merupakan salah satu pemain muda terbaik di Spanyol musim ini. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan dribbling Williams, serta kemampuannya untuk bermain di kedua sisi lapangan, menurut Petit akan membuatnya menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim manapun. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!